Law of Attraction dari sisi ilmu, Islam, dan realita. Pernah nggak kamu mikirin seseorang, tiba-tiba dia hubungi kamu? Atau kamu ngebayangin pengen banget dapat rezeki, nggak lama kemudian ada aja jalannya? Jangan-jangan kamu lagi mainin sesuatu yang disebut Law of Attraction atau disingkat LOA. Tapi tunggu dulu, ini tuh beneran ilmu? Atau cuman kebetulan? Atau kita semua cuma korban TikTok motivasi? Hari ini, kita akan membahas Law of Attraction dari A sampai Z. Sejarahnya, teori ilmiahnya, realitanya, dan yang paling penting, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam? Apa itu Law of Attraction? Law of Attraction atau hukum tarik-menarik adalah keyakinan bahwa pikiran kita punya daya magnetis. Apa yang kita pikirkan secara dominan, baik positif maupun negatif, akan tertarik ke dalam hidup kita. Kayak, pikiran itu remote yang bisa ngatur semesta. Contoh, kalau kamu terus mikir saya nggak cukup, saya nggak bisa, atau hidup saya susah, maka hidupmu bakal nyesuaiin dengan pikiran itu. Tapi kalau kamu mikir sebaliknya, saya mampu, saya berlimpah, saya bahagia. Realitas mulai berubah. Kedengarannya ajaib kan? Tapi tenang, kita kupas semua satu-satu. Sejarah Law of Attraction. Konsep ini nggak muncul dari Instagram motivasi atau video estetik penuh afirmasi. Akar sejarahnya panjang. Di Mesir kuno, ada filsafat hermetisisme yang bilang, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Artinya, pikiran dan realita saling terhubung. Lalu di abad ke-19, muncul tokoh-tokoh New Thought Movement seperti Phineas Quimby yang percaya bahwa pikiran bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian muncul Napoleon Hill dengan bukunya Think and Grow Rich. Ia berkata, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." Dan di zaman modern, Rhonda Byrne meledakkan semuanya lewat buku The Secret di tahun 2006. Dunia langsung tergila-gila. Oprah ngomongin, selebriti ngebahas, dan tiba-tiba, semua orang jadi manifestor. Cara kerjanya dan penjelasan ilmiah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa LOA itu ilmiah? Atau cuma sugesti massal? Dari sisi psikologi, ada yang namanya Reticular Activating System, RAS. Sistem di otak yang menyaring informasi berdasarkan apa yang kamu fokuskan. Kamu pengen mobil tertentu? Tiba-tiba mobil itu muncul di mana-mana. Lalu ada priming effect, di mana pikiran bawah sadarmu dipengaruhi oleh pikiran dan sugesti yang kamu tanam. Dari sisi neuroscience, otak kita bekerja berdasarkan navigasi. Kalau kamu set tujuan dengan jelas, otak akan bantu cari jalan. Afirmasi bisa menstimulasi otak untuk membentuk habit loop positif. Nah, bagaimana dengan fisika kuantum? Eits, ini bagian yang sering disalahpahami. LOA suka bawa istilah frekuensi dan energi. Tapi hati-hati, fisika kuantum nggak bilang pikiran bisa narik duit dari udara. Yang ada, mindset kita bisa memengaruhi cara kita bertindak dan itu berdampak nyata. Kritik dan realita. Kritik utama terhadap Law of Attraction adalah terlalu simplistik. Banyak yang mikir cukup afirmasi 3 kali sehari sambil pegang kristal, hidup berubah. Padahal, tanpa aksi, afirmasi itu cuma jadi puisi. Bahkan bisa bahaya, orang jadi nyalahin dirinya terus karena gagal, karena katanya pikiran negatif. Padahal ya, hidup itu kadang emang nggak sesuai rencana. Dan itu wajar. Contoh-contoh nyata. Tapi jangan salah, banyak juga kisah inspiratif yang valid. Jim Carrey menulis cek $10 juta untuk dirinya sendiri. Dan 5 tahun kemudian, dia dibayar $10 juta untuk film Dumb and Dumber. Oprah Winfrey, hidupnya adalah bukti kekuatan niat, afirmasi, dan syukur. Tapi mereka nggak cuma visualisasi. Mereka kerja keras, konsisten, dan punya niat yang jelas. Sudut pandang Islam. Sekarang pertanyaannya, apakah Law of Attraction bertentangan dengan Islam? Jawabannya, tidak, selama diletakkan dalam konteks yang benar. 1. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Hadis Qudsi yang diriwayatkan Bukhari Muslim artinya, kalau kamu yakin Allah kasih rezeki, kasih jalan, maka dia akan kabulkan. Tapi, bukan semesta yang memberi. Allah lah sumber segalanya. 2. Dalam Al-Quran, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3.
Islam mengajarkan, keberhasilan adalah ikhtiar yang dimulai dengan niat, disertai usaha, diwajibkan berdoa. Setelah itu tawakal, apapun hasilnya. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, niat adalah dasar segalanya. Tanpa niat yang lurus, tindakan kita kehilangan nilai spiritualnya. Dalil untuk usaha dengan keras. Beramallah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Islam mendorong kerja nyata, bukan hanya menunggu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Doa itu bukan cadangan terakhir, tapi senjata pertama. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi-pagi lapar, sore sudah kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Tawakal bukan pasrah, tapi percaya dan pasrah setelah berusaha keras. Jadi, proses law of attraction dalam Islam sangat terstruktur dan bernilai ibadah. Pikiran positif? Iya, tapi harus dibarengi iman dan amal. 4. Islam juga mengajarkan syukur sebagai magnet rezeki. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim 7. 5. Prinsip penting lainnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi bisa dibilang, Law of Attraction versi Islami adalah husnudzon, ikhtiar, doa, syukur, dan tawakal. Keyakinan total kepada Allah. Bukan semesta yang patuh pada pikiran kita, tapi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan tugas kita, yakin, usaha, dan berserah diri dengan penuh harap dan cinta. Kesimpulannya, Law of Attraction bukan mantra ajaib, tapi bisa jadi alat bantu powerful kalau kamu punya pikiran positif, fokus dan konsisten, tahu cara kerja pikiranmu, dan yang paling penting, koneksimu sama Allah kuat. Daripada ngomong, saya magnet uang, lebih baik bilang, ya Allah, berikan aku rezeki terbaik, dan bimbing aku untuk bisa menjemputnya dengan ikhlas dan kerja nyata. Jangan cuma berharap semesta, berharaplah pada pemilik semesta. Kalau kamu suka konten ini, kasih like, share ke teman yang butuh insight, dan jangan lupa subscribe. Biar algoritma YouTube dan juga hidup kamu makin terarah ke arah yang positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.